Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sukardi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Bumbu, akan memaparkan aksi nyata pemaparan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan selalu berpusat kepada guru atau learning center teacher. Artinya, dalam setiap pembelajaran saya selalu berpusat kepada guru yang menguasai dalam pembelajaran. Padahal pembelajaran yang saya lakukan itu kurang tepat. Seharusnya pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengeksplor minat bakat yang mereka miliki dan mereka untuk kembangkan. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki kesalahan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran saya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya pendidikan haruslah membebaskan, bukan membelenggu. Pendidik harus berarti membangun karakter, bukan sekedar menanamkan ilmu. Pendidikan harus mengusung konsep pendidikan yang holistik, mengakui pentingnya perkembangan fisik peserta didik, intelektual, dan spiritual dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran pendidik sebagai pembimbing yang mendukung dari latar belakang pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ide dan gagasan yang muncul sepanjang proses perubahan. Saya mengubah metode pembelajaran yang dulunya berpusat pada guru atau learning center menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center yang menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani berubah. Praktik baik aksi nyata pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Tahap perencanaan. Pada tahap ini ada dua hal yang saya lakukan. Yang pertama, diskusi dengan teman sejawat. Pada tahap ini, saya berkolaborasi aktif dengan teman sejawat saya untuk membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan yang berpusat kepada siswa. Setelah melakukan diskusi dengan teman sejawat, selanjutnya saya membuat perangkat pembelajaran yang terencana untuk mengukur proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan pembiasaan kepada siswa saya, yaitu berdoa bersama. Dengan kegiatan ini melatih nilai spiritual yang ada pada peserta didik. Setelah berdoa, selanjutnya kita melakukan ice breaking. Ice breaking ini melatih anak-anak untuk melatih kolaboratif dan kerjasama antara peserta didik. Pada tahap pelaksanaan, selanjutnya kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Melalui pendidikan yang berpihak pada murid, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, memberdayakan setiap individu. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah upaya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang mereka miliki. Dalam pembelajaran berpihak kepada murid, kita memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan diskusi. Tujuan diskusi dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa. Melalui diskusi, siswa diajak untuk aktif berpartisipasi, mengemukakan pendapat, serta mendengarkan dan menilai pendapat orang lain. Setelah melakukan diskusi, selanjutnya anak-anak melakukan proses tanya jawab. Pada proses ini, anak-anak diberikan ruang dan waktu untuk bertanya tentang apa yang mereka belum mengerti. Setelah melalui proses pembelajaran, selanjutnya saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Proses ini bertujuan untuk sebagai kritikal yang membolehkan seseorang untuk mengkaji semua pengalaman pembelajaran yang mereka pahami dalam proses pembelajaran. Rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir berakhir. Selanjutnya saya melakukan pembiasaan akhir, yaitu melakukan berdoa bersama.
Ini merupakan kegiatan pembelajaran akhir dalam proses pembelajaran. Refleksi dari rangkaian materi yang ada. Tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dan hanya mengandalkan temannya saja untuk menyelesaikan masalah. Solusi yang saya lakukan yaitu melakukan pembimbingan secara personal dan melatih mereka untuk bekerja sama dalam tim dan menanamkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam pembelajaran. Demikian aksi nyata yang saya dapat lakukan. Salam guru hebat, salam bahagia. Beliau itu kalau menurut saya sudah baik ya, dalam semuanya lah. Terus bapaknya juga bisa, artinya itu dengan teman sejawatnya kalau ada yang kurang, ada yang apa, beliau juga ngasih tahu seperti ini. Beliau sebagai guru penggerak, saya berdoa mudah-mudahan Pak Adi lebih baik lagi dan mudah-mudahan lulus dengan predikat baik.